Di sini saya mencoba untuk menyampaikan terkait dengan eh, dasar gitu ya, penentuan kebijakan atau hasil dari evaluasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Pusat. Jadi apa sih mekanisme dari pendataan dan apa sih yang berbeda gitu ya dengan TKA tahun 2025. Jadi dasar kita untuk membuat kebijakan ini menjadi berbeda itu adalah hasil dari evaluasi kita. Jadi eh, selama pelaksanaan TKA baik jenjang SMA, SMK tahun lalu dan juga pelaksanaan TKA jenjang SD dan SMP tahun ini kita coba untuk melakukan banyak sekali evaluasi. Tujuannya adalah tidak lain adalah ingin memberikan kesempatan kepada putra-putri murid yang ada di seluruh Indonesia itu untuk bisa menggunakan haknya untuk mengikuti TKA. Dan kita tahu bahwa kebijakan TKA ini sifatnya tidak wajib dan tidak menentukan kelulusan. Namun ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa diikuti karena sangat sayang sekali dan kalau bisa dikatakan rugi apabila siswa atau murid tidak bisa mengikuti TKA. Kenapa? Karena kesempatannya hanya sekali ini saja. Jadi tidak ada gap year gitu ya. Artinya tahun depan ketika tahun ini anak-anak sudah dibukakan atau di TKA, sudah ada pelaksanaan TKA dan tidak bisa mengikuti, maka tahun depan anak itu ketika dia sudah lulus maka tidak bisa mengikuti TKA lagi. Ini yang dikatakan sangat disayangkan. Oleh karena itu dengan hasil evaluasi tersebut kita berusaha untuk uh, memberikan kesempatan seluas-luasnya agar supaya seluruh anak didik, peserta didik di satuan pendidikan bisa mengikuti TKA. Dan sekarang adalah jenjang SMA dan SMK yang pelaksanaannya itu nanti di akhir tahun ini. Yang pertama yaitu terkait dengan lini masa. Jadi pastinya kalau lini masa ini kita tahu bahwa ada proses pendaftaran ya. Kalau ada pendaftaran ada simulasi, ada gladi bersih, ada pelaksanaan utama. Nah, sekarang pelaksanaan utamanya itu kita majukan Bapak Ibu. Yang tadinya di awal November kita majukan di akhir Oktober. Dan juga untuk hasil kita upayakan di tanggal 23 Desember tahun 2026. Akhirnya masih di tahun yang sama. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Lantas yang berikutnya adalah yang berbeda adalah terkait dengan jadwal Sulingjar. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Pusat bahwa sejak rilisnya Permendikdasmen nomor 9 tahun 2026 terkait dengan asesmen nasional atau Permen perubahan dari nomor 17 Permendikbudristek nomor 17 tahun 2022 terkait dengan asesmen nasional, maka TKA diintegrasikan dengan asesmen nasional. Oleh karena itu untuk pelaksanaannya disamakan dengan pelaksanaan TKA dan siswanya juga adalah siswa akhir untuk asesmen nasional. Untuk Sulingjar guru dan kepala satuan pendidikan ini kita majukan ya, ini kita majukan di tanggal 20 Juli ya tahun 2026 sampai tanggal 17 Agustus. Ini Sulingjar untuk guru dan kepala satuan pendidikan. Harapannya adalah dengan adanya memajukan jadwal Sulingjar ini, hasil raport pendidikan itu bisa untuk khususnya yang SD dan SMP ini bisa diterbitkan di tahun yang sama ketika pelaksanaan TKA-AN jenjang SD dan SMP, yaitu di bulan April lalu ya tahun 2026. Sehingga harapannya di tahun ini juga hasil dari raport pendidikan untuk jenjang SD dan SMP bisa rilis. Dan ini yang diharapkan oleh
banyak pemangku kepentingan, yaitu terutama Dinas Pendidikan yang menginginkan untuk di tahun ini juga rapot pendidikan bisa diterbitkan. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan adanya Sulingjar yang dimajukan inilah harapannya bisa raportnya itu rapot pendidikan bisa di tahun ini juga. Dan terkait dengan Sulingjar ini tolong dipastikan ini sudah dibuka, nanti tinggal kurang lebih setengah sampai 8-19 hari lagi ya pelaksanaan Sulingjar untuk guru dan kepala satuan pendidikan. Ini tolong dipastikan 85% itu adalah harus minimal komplit menjawabnya. Jadi jangan sampai ada respon yang kurang dari 85%. Ini diingatkan kepada kepala kepala satuan pendidikan dan guru untuk bisa mengisi melebihi respon lebih dari 85%. Ini yang menjadi hal yang sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi dengan kondisi tersebut inilah maka kami berharap dengan Bapak Ibu semua yang hadir untuk menyegerakan mengisi Sulingjar ini agar raport pendidikan jenjang SD dan SMP bisa diterbitkan di tahun ini juga. Berikutnya adalah terkait dengan alur pendaftaran TKA. Mungkin nanti secara detail ada tim lain, nanti ada Mas Suryo, ada Mas Himat terkait dengan alurnya, tapi saya cuma pengen memberikan apa sih yang berbeda gitu ya. Apa sih yang berbeda? Tadi sempat disampaikan oleh Ibu Kepala Pusat, yaitu kita ingin memberikan kesempatan kepada murid yang mereka itu masih kondisinya adalah data residu. Residu ini sebenarnya banyak ya. Kondisi-kondisinya itu seperti apa mungkin nanti bisa dibantu nanti ya oleh narasumber berikutnya terkait dengan kira-kira residu karena apa. Namun yang kemarin terjadi ketika jenjang SMA, jenjang SD dan SMP sehingga anak-anak itu tidak bisa ikut TKA, yaitu kebanyakan adalah karena residu NISN ganda. Baik satu NISN digunakan oleh dua peserta atau dua murid, atau ada dua NISN digunakan oleh satu murid. Sehingga inilah yang menyebabkan kemarin tidak ditarik atau tidak bisa terimport ke dalam laman TKA atau masuk ke dalam integrasi TKA yang ditarik oleh operator satuan pendidikan masuk ke dalam sistem laman TKA. Untuk tahun ini, tepatnya di jenjang SMA besok ketika TKA, semangat kita adalah tetap Bapak Ibu, kita ingin supaya data-data yang masuk ke dalam sistem Verval itu adalah data-data yang sudah bersih, tidak ada lagi residu. Harapan kita seperti itu. Dan dengan adanya seperti ini, harapannya ada banyak aware, artinya ada aware dari banyak pihak. Oleh siapa saja, oleh Pemda, oleh Dinas Pendidikan, ataupun dari Kanwil Kemenak juga ikut mengetahui, termasuk orang tua murid, mengetahui bahwa anak kami atau ada anak kami atau ada satuan pendidikan yang punya anak-anak yang masih residu. Selama ini terabaikan. Yang hanya tahu adalah satuan pendidikan saja bahwa ada anak ini residu sehingga tidak tertarik. Harapannya dengan adanya kita memberikan kesempatan semangat kita sama, yaitu semua bisa tahu dan harapan kita segera diperbaiki terkait dengan data residu tersebut. Dan pastinya semangat kita yang berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada anak didik ya yang dia sebenarnya tidak tahu menahu terkait dengan data residu ya, cuma gara-gara data residu yang bukan karena orang tuanya, bukan karena siswanya sehingga mereka tidak bisa ikut TKA. Oleh karena itu tahun ini di SMA ini, jenjang SMA SMK, kita mengalirkan juga data residu tapi dengan catatan-catatan tertentu, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama pastinya data residu tetap akan kita alirkan. Ya, nanti di dalam surat pernyataan si anak ya atau nanti yang ditandatanganin oleh orang tua murid maupun oleh siswa, di situ akan tertulis besar-besar bahwa data anak atau ini masih residu sehingga harus segera diselesaikan. Itu akan tercatat di situ. Terus yang kedua, terkait juga dengan DNS. Nanti di DNS-nya pun dia akan terkonfirmasi atau akan memberikan keterangan bahwa anak ini residu. Ya,
Dan juga sampai DNT juga kalau seandainya residu tersebut belum clear juga akan tercatat bahwa anak ini residu. Sehingga nanti benar-benar ada upaya dari pemerintah daerah, baik Kanwil maupun dari Dinas Pendidikan, itu tahu bahwa ada anak yang residu dan harus diselesaikan. Ya, nanti juga dibantu oleh teman-teman Pusdatin. Sehingga tahu bahwa nanti kalau ada orang tua murid melapor, sehingga tahu bisa menyelesaikannya kemana. Sampai nanti SPTJM pun juga terdata bahwa anak ini masih residu. Seperti itu. Jadi residu tetap akan mengikat sampai benar-benar ini clear. Nah, apakah bisa ikut tes? Iya, bisa ikut tes anak tersebut. Tapi ingat, tetap harus diselesaikan. Kalau nanti tidak terselesaikan, maka yang kita tahan adalah kalau sampai di akhir belum selesai residunya, maka nanti di akhir anak tersebut bisa ikut TKA, namun nilai atau hasil DKH-TKA, SH-TKA tidak akan kita keluarkan untuk anak yang masih residu. Artinya apa? Ketika nanti ada laporan dari orang tua anak kami tidak keluar nilai, lapor ke kami atau lapor ke pemerintah daerah, kami mudah untuk menyampaikan atau mengedukasi ke orang tua murid bahwa silakan lapor ke satuan pendidikan, diselesaikan ke satuan pendidikan, biar satuan pendidikan segera menyelesaikan anak-anak yang residu. Seperti itu. Jadi memberikan kesempatan untuk bisa ikut tes, tapi kita menahan untuk hasilnya. Tapi tetap bisa keluar, iya, pasti bisa keluar, tapi dengan catatan residu harus selesai. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami berharap seperti itu, semangat tetap jalan bahwa kita akan menyelesaikan data-data yang residu biar cepat selesai. Yang kedua, semangatnya juga anak-anak bisa mendapatkan haknya untuk bisa ikut TKA. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan residu. Ya, jadi nanti di sini akan kita masukkan informasi bahwa anak ini masih residu, biar supaya orang tua murid yang menandatangani ini tahu bahwa anak saya tuh masih residu, sehingga saya harus lapor ke satuan pendidikan. Itu yang pertama. Informasi yang kedua yaitu terkait juga dengan, ini saya contohkan adalah di SMK. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Pusat bahwa tahun ini ada tambahan 50 mata pelajaran pilihan program studi. Tapi ingat, mekanismenya anak-anak memilih program keahlian, hanya memilih program keahlian, nanti mata pelajaran yang keluar itu adalah sesuai dengan program keahlian yang diajarkan di satuan pendidikannya. Jadi dia tidak bisa memilih program keahlian lain kecuali yang ada di program keahlian program keahlian si anak tersebut. Sebagai contoh misalnya di sini program keahliannya adalah teknik komputer dan informatika. Sebagai contoh seperti itu. Maka ketika dia memilih program keahlian di nomor 20 ini, maka dia tidak mungkin bisa memilih program keahlian lain. Hanya dia bisa memilih teknik komputer dan informatika tersebut. Tapi apakah dia bisa memilih mata pelajaran lain? Boleh. Kalau seandainya dia tidak mau memilih program keahlian di mata pelajaran pilihan, mereka bebas tetap memilih dari 19 yang lain. Misalnya saya mau memilih program produk kreatif, terus juga saya mau memilih misalnya PPKN juga boleh. Artinya tetap diberi kebebasan kepada anaknya disesuaikan dengan tadi tujuan karirnya untuk apa anak tersebut, yang sesuai dengan raport yang ada juga disesuaikan dan lain-lain sebagainya. Jadi tolong diperhatikan untuk yang SMK juga harus memahami ini. Jadi dia hanya bisa memilih program keahlian sesuai dan harus ditandatangani sama dengan tahun lalu, ditandatangani oleh orang tua murid dan oleh murid itu sendiri. Berikutnya ini adalah tadi ya mata pelajaran pilihan. Yang ingin saya tambahkan berikutnya adalah terkait dengan matematika. Ya, matematika untuk jenjang SMK juga disesuaikan konteksnya. Ya, sesuaikan dengan konteksnya. Jadi ada 3 rumpun matematika yang disesuaikan dengan rumpunnya masing-masing. Jadi ini adalah yang membedakan. Di tahun 2025 tidak seperti ini, di tahun 2026 kita membedakan, menyesuaikan sesuai dengan rumpun. Jadi kalau anak teknik, rekayasa dan kesehatan dapat ya rumpun yang teknik. Jadi matematika konteksnya rumpun teknik, rekayasa dan kesehatan. Untuk yang rumpun akuntansi, bisnis manajemen dan ekonomi juga berbeda. Sementara yang rumpun seni pariwisata dan pekerjaan sosial juga berbeda. Jadi ini ada 3 rumpun yang dibedakan sesuai dengan rumpunnya masing-masing.
ya untuk matematikanya. Jadi ini matematika wajib ya Bapak Ibu, ini adalah matematika wajib. Untuk yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris wajib sama. Ya, untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris wajib sama, tidak dibedakan. Gitu ya. Untuk yang matematika SMA juga sama, tidak dibedakan juga. Ya, jadi sekarang nambah satu, ada 20 mata pelajaran pilihan, ditambah ada mata pelajaran program keahlian vokasi. Nah, ini yang berbeda berikutnya dengan tahun 2025 adalah Bapak Ibu, setiap anak itu ada mendapatkan 4 hari. Tahun lalu kan hanya 2 hari. Tahun ini setiap anak 4 hari mengerjakannya. Ya, 4 hari itu seperti apa? Hari pertama itu mengerjakan bahasa Indonesia dan literasi. Ya, untuk hari kedua bahasa Inggris wajib dan termasuk survei ya tadi ya, survei karakter ya. Tadi hari pertama survei karakter, tambah bahasa Indonesia dan literasi. Hari keduanya bahasa Inggris dan survei lingkungan belajar. Hari ketiganya matematika, ya matematika wajib ya. Untuk hari keempatnya mapel pilihan. Jadi mapel pilihan 1, mapel pilihan kedua. Ya, terkait dengan mapel pilihan ini ingat anak-anak atau murid belum bisa terdata sebagai mendaftar TKA kalau tidak memilih 3 hal. Yang pertama, dia harus memilih ikut atau tidak ikut TKA. Yang kedua, memilih mata pelajaran pilihan pertama. Dan yang ketiga adalah memilih mata pelajaran pilihan kedua. Kalau salah satu saja tidak terpilih, maka dia tidak akan terbawa sebagai siswa peserta pendaftar atau calon peserta. Tidak sebagai calon peserta kalau dia tidak memilih 3. Jadi ini menjadi sangat penting Bapak Ibu. Sekarang ini tahun 2026 harus 3-tiganya dipilih. Mengikuti, memilih mata pelajaran pilihan pertama apa, memilih mata pelajaran pilihan kedua apa. Kalau salah satu tidak dipilih, maka dia tidak akan bisa ikut TKA. Dan berbedanya dengan tahun lalu yang berikutnya adalah terkait dengan zona. Tahun ini tidak dibedakan zonanya. Jadi masih sama, disamakan antara zona waktu Indonesia Barat, zona waktu Indonesia Tengah, dan zona waktu Indonesia Timur. Ini kalau kita perhatikan waktunya bersamaan ya, jam 7 di waktu Indonesia Barat, jam 8 di waktu Indonesia Tengah, dan jam 9 di waktu Indonesia Timur. Jadi nanti otomatis yang timurnya agak sore ya menyelesaikannya. Untuk sesi sama Bapak Ibu dengan tahun lalu juga 3 sesi, jumlah gelombang juga sama 2 gelombang. Jadi kalau ditanya berapa jumlah total sesi, ada 6. Ya, ada jumlahnya ada 6. Tahun lalu juga 6. Ya, jadi silakan dihitung saja jumlah komputer dibandingkan dengan jumlah siswa yang akan ikut TKA, silakan disesuaikan. Ini tidak berbeda dengan tahun lalu. Yang berbedanya adalah hanya zona. Kalau tahun lalu zonanya masing-masing, ada zona Indonesia Barat sendiri, zona Tengah sendiri, juga Timur sendiri. Kalau sekarang kita samakan, tidak ada perbedaan di waktu zona. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kebijakan dari pendataan hasil evaluasi kami.